wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Alvin Putri Damayanti. Biasa dipanggil Putri. NIM 2008 101069. Saya dari kelas PAIB semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang saya hormati pada dosen pengampu pada mata kuliah metode pembelajaran, yaitu Ibu Umi Hani MPDI. Di sini saya akan memaparkan video terkait pembelajaran dengan metode atau dengan model ceramah. Metode ceramah adalah sebuah interaksi antara guru dengan siswa melalui alat komunikasi lisan atau berbicara di depan. Metode ceramah biasanya dimulai dengan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh guru, atau menyingkap garis-garis besar atau merangkum garis-garis besar yang akan dibicarakan serta menghubungkan antara materi yang akan disajikan dengan bahan yang telah disajikan oleh guru. Metode ceramah akan berhasil apabila mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari peserta didik secara sistematik. Ketika guru berbicara, peserta didik mampu mendengarkannya dengan baik. Itu akan disebut metode ceramah yang berhasil. Metode ceramah ini termasuk metode yang paling banyak digunakan karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu praktis dari sisi persiapan. Yang kedua, lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Yang ketiga, lebih mudah untuk mengontrol kelas. Yang keempat, peserta didik tidak perlu persiapan. Yang kelima, peserta didik langsung menerima ilmu pengetahuan yang telah disampaikan oleh guru. Teknik pengajaran melalui model ceramah atau metode ceramah dari dahulu hingga sekarang masih banyak digunakan oleh guru-guru di sekolah-sekolah. Namun, usaha-usaha untuk peningkatan teknik pengajaran tersebut masih tetap berjalan terus hingga sekarang. Baiklah, selanjutnya adalah pemutaran video yang telah saya buat dengan metode ceramah. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
Kehujanan. Assalamualaikum. Pelajaran ibu ya? Iya, Bu. Ayo anak-anak, sebelum kita belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya yaitu materi yang akan ibu sampaikan mengenai tentang sholat. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau tanya kabar-kabar dulu nih. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus banget sih. Ini kan udah siang. Kita harus semangat. Ulangi lagi ya. Pakai gerakan. Ikutin ibu ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Diulangi satu kali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semoga kabar kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Baik-baik kalian, jangan nakal. Amin. Baik, selanjutnya ibu mau absen dulu ya. Ibu mau absen. Ali Khofasa Nur Jannah. Hadir. Oh, hadir. Risnawati Nur Aida. Izin, Bu. Izin kemana? Ada. Emang udah punya keluarga? Iya, dan keluarganya. Selanjutnya Reska Fairus Siba. Hadir, Bu. Purwantil. Gak ada, Bu. Kenapa? Sakit. Ina ya? Tuh, banyak yang gak hadir ya. Karena Oh ya, materi yang bakal ibu bahas ini tentang sholat. Sholat itu kan termasuk dalam rukun Islam yang dua. Nah, sebelum itu ibu mau kita nyanyi-nyanyi dulu nih, biar kita semakin semangat gitu ya. Kita mau nyanyi tentang rukun Islam. Yuk, sama-sama. Udah pada tahu kan lagunya? Tapi ibu maunya bangun. Ayo bangun. Gak boleh bangun. Tidur lagi. Ayo bangun. Kita nyanyi dulu ya, anak. Udah tahu kan liriknya? Sudah, Bu. Oke. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua fardu. Yang ketiga Berpuasa. 4 dan 5 Zakat dan haji. Yeay. Satu lagi. Rukun Islam Ada 5. yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat 5 zakat dan haji. Oke. Oke, kita udah nyanyi nih. Baik, minggu kemarin itu kita udah belajar tentang syahadat. Ada yang masih inget nggak apa itu syahadat? Kesaksian. Iya, betul, kesaksian. Syahadat itu ada yang tahu nggak sih dibagi menjadi berapa? 2. Syahadat? Tauhid dan syahadat Rasul. Oh, berarti kalian di rumah menghafalkan ya? Itu pertemuan minggu kemarin. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke tema selanjutnya, yaitu tema hari ini tadi yang tadi
sholat. Gak ada yang rajin sholat? Rajin Bu. Rajin. Kenapa? Yang Ina kenapa nggak rajin sholat? Rajin. Lawan dulu ya Bu. Iya. Oke, seperti yang kita ketahui ya, anak-anak, sholat itu mengandung artinya doa. Ketika kita sholat, berarti kita berdoa, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada yang tahu nggak syarat wajib sholat? Ya. Tadi. Terus balik, Makan. berakal, Niat Bu. iya. Terus suci dari haid dan nifas. Selanjutnya itu setelah ada syarat wajib sholat, yaitu ada syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat itu dilihat dari antara lain itu ada suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian menutup aurat seperti badan, pakaian, dan tempat sholat yang bersih dari segala najis. Lalu kita terus juga menghadap kiblat serta mengetahui waktu masuknya sholat. Kalau misalkan udah masuk waktunya asar, ya berarti sholat asar, bukan sholat maghrib. Selanjutnya ada rukun-rukun sholat. Yang belum tahu ditulis ya. Baca itu Bu bukunya. Rukun-rukun sholat yang pertama niat. Niat. Niatnya di mana Bu? Niat sholat. Kalian mau sholat apa? Mau sholat maghrib ya niat sholat maghrib. Yang kedua itu berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, berdiri tegak bagi yang mampu ini maksudnya ya bagi misalkan ada orang yang sakit yang nggak bisa untuk berdiri, itu tetap diwajibkan untuk sholat, tetapi dengan duduk. Jadi bukannya lagi sakit nggak bisa berdiri itu menjadi halangan gitu untuk tidak sholat, tapi masih bisa sholat tapi tidak berdiri gitu. Terus ada takbiratul ihram, terus membaca surah Al-Fatihah, terus ruku atau dengan tumanina, i'tidal, sujud 2 kali dengan tumanina, duduk di antara 2 sujud, Apa lagi Bu sini? duduk tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir mengucapkan salam. Yuk. Selanjutnya itu ada hal-hal yang membatalkan sholat. Anak-anak dengerin ibu ya. Ya Ibu. Selanjutnya itu ada hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal ini yang membatalkan sholat itu ada 9. Yang pertama, meninggalkan syarat sah sholat dan rukun sholat dengan sengaja. Jadi kan udah tahu nih syarat sah sholat yang tadi disebutin, kemudian rukun sholatnya juga udah tahu, tapi ditinggalkan dengan sengaja. Itu hal-hal yang membatalkan sholat. Kedua itu berbicara dengan sengaja di luar bacaan sholat. Lagi sholat, lagi baca, ngomong apa gitu. Itu juga
juga membatalkan. Yang ketiga, bergerak berturut-turut lebih dari 3 kali. Misalkan lagi sholat ya, terus habis itu bener lu kena atau enggak ya, itu garuk-garuk, dan itu tuh lebih dari 3 kali. Pokoknya gerakan yang tidak penting gitu, maksudnya bukan dalam gerakan sholat, itu yang hal yang bisa membatalkan sholat. Kemudian terkena najis sudah pasti ya, itu juga membatalkan sholat. Selanjutnya, terbukanya aurat ketika sholat. Misal lagi sholat gitu, terus itu makanannya tarik dan rambutnya kan kelihatan. Kan rambutnya kelihatan, kan rambut juga aurat kan, itu juga membatalkan sholat. Terus juga membelakangi kiblat atau bergeser arah kiblat, itu udah pasti ya, itu udah hal yang udah pasti batal. Makan dan minum meskipun sedikit, ya itu juga membatalkan. Mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat, itu juga membatalkan. Dan yang terakhir itu menambah rukun yang berupa perbuatan, seperti menambah ruku, misalnya rukunya yang di rakaat pertama harus sekali, sujud 2 kali, nah itu ditambahin, nah itu tidak boleh ya. Udah sujud 2 kali, sujud lagi. Ya. Selanjutnya itu ada tata cara sholat. Siapa yang mau mempraktekkan tata cara sholat? Saya Bu. Harus jadi imam dulu. Lalu kita sholat maghrib. Nanti kalau rakaat sholat fardu maghrib, sholat rakaatin, istaqbal berarti ada imam untuk yang imam dan ada imam untuk yang makmum. Lalu dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah inni wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ardi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa minal muslimin. Dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu dilanjutkan dengan surah-surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Nah, di saat ruku ininya harus sejajar ya, kayak berkontribusi gitu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus kemudian kita habis itu sujud. Yang benar. Doanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Bedanya kalau ruku tadi azimi, sujud a'la. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Doanya rabbi firli warhamni waj'alni wa'afni 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 wa'afni. Terus kembali lagi sujud, doanya sama kayak yang tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Semakin 3 kali langsung ke akhir. Ya. Akhir apa? Akhir seperti ini dulunya. Kalau yang awal ini ada perbedaannya. Yang tasyahud akhir at-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita syahadat dan shalawat
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau ada syahid akhir ada tambahannya ini untuk nazar jahannam nazar kubri nazar benar kubri mahya dan syahid konfirmasi aja. Jadi kita salam kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kiri Kasih oplos dong. Ini berarti anak yang sholat setiap hari. Masya Allah. Makasih ya. Masya Allah. Capek nggak? Capek nggak? Ngantuk nggak? ngantuk. Capek nggak? Sebelum itu, nih biar gak ngantuk kita refleksi dulu ya sih. Ijazah. Ya, ikutin ini ya. Ini ada refleksi sedikit. Ini aja. Bukan gitu. Saya suruh ikutin ibu. Iya baru. Ibu ada refleksi kayak gini. Dorong tangan ke atas, Ke atas, ke atas. Dorong tangan ke samping, atas ke samping. Bisa gak? Ayo dong, bisa, ayo bisa. Bisa yuk. Dulu. Kayaknya yang akan berdiri gak sih? Yuk coba bangun. Kan biar gak ngantuk. Yuk. Satu, dua, tiga. Dorong tangan ke atas, ke atas, ke atas. Dorong tangan ke samping, atas ke samping. Nah, sekarang ke depan. Dorong tangan ke depan, ke depan, ke depan. Dorong tangan ke samping, depan ke samping. Terus tangan kanan, ayo tangannya dong. Tangan kanan. Tangan kiri, berputar, berputar. Kanan tangan kiri. Berputar tangan. Jadi yang pertama berputar, yang kedua tepuk tangan. Ulangin ya dari awal ya. Oke. Ya Bu. 1, 2, 3. Dorong tangan ke atas, ke atas, ke atas. Dorong tangan ke samping, atas ke samping. Dorong tangan ke depan, ke depan, ke depan. Dorong tangan ke samping, ke depan ke samping. Tangan kanan, tangan kiri, berputar, berputar. Tangan kanan, tangan kiri, berputar. Sekali lagi, tangan kanan, tangan kiri, berputar, berputar. Tangan kanan, tangan kiri, berputar. Tangan dulu. Mungkin cukup itu ya yang bisa tadi Ibu jelaskan. Selanjutnya itu ada PR. Reska tangannya, nggak boleh seperti itu. Iya ibu aku. Dibuka bukunya halaman 10. Nah itu ada tugas pilihan ganda. Dibuka bukunya. Dibuka bukunya halaman 10 itu ada tugas pilihan ganda, evaluasi kompetensi. Itu ada 30 soal sama ada esainya. Esainya ada 10 soal. Nah, itu tentang sholat. Ibu. Itu tentang sholat. Nah, itu dari materi yang tadi udah Ibu jelaskan. Ya. Jadi itu untuk PR karena waktunya juga udah hampir habis sedikit lagi. Jadi itu untuk PR di rumah dikerjakan sendiri, jangan nyontek ya. Apalagi nyuruh ibunya atau bapaknya yang kerjain, nggak boleh. Kurang ajar ya. Alif suka gitu. Nggak boleh Alif, kamu harus kerjain tugasnya sendiri. Boleh minta bantu tapi jangan minta kerjain seluruhnya ya. Saya buat ibu. Nggak boleh ya. Itu ada beberapa soal dikerjakan ya, nanti minggu depan dikumpul. Kalau yang gak kerjain tugas nanti dapat hadiah. Berdiri di depan. Wah iya. Ya. Udah, PR-nya udah.
sudah ada di meja ya. Oke, Bu. Oke. Dan itu aja yang bisa disampaikan. Sekarang sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Kosma, ketua kelas, pimpin doa walasi. Doa pulang. Baik, sebelum pulang, baiknya kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Makasih ya anak-anak. Ibu mau ke kantor. Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah video atau cuplikan dari video pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yang telah saya tampilkan tadi. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video yang telah saya tampilkan kepada semuanya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.